Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isdarwan Desya Putra dengan NIM 18112493. Kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS Artificial Intelligence atau AI. Ya. Sini dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kulit dengan Metode Forward Chaining. Pertama-tama, forward chaining itu apa? Ya, forward chaining itu merupakan metode inferensi yang merupakan penalaan dari suatu masalah kepada solusi lainnya. Nah, jika closure preferensi sesuai dengan situasi atau benar true, maka proses akan menyatakan konklusi. Forward chaining adalah data driven karena inferensi dimulai dengan informasi yang tersedia dan baru konklusi diperoleh jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang lebar dan tidak dalam menggunakan forward chaining. Permasalahan yang mendukung. Kesehatan adalah hal yang terpenting dan pada manusia. Sebagai banyak teknologi-teknologi yang dapat membantu manusia dalam menjaga kesehatannya masing-masing. Namun, untuk teknologi yang dapat mendeteksi sebuah penyakit sangatlah jarang untuk ditemui saat ini. Terlebih khususnya untuk mendeteksi sebuah penyakit kulit. Solusi permasalahan, maka dari itu saya akan membuat sebuah sistem pakar diagnosis penyakit kulit dengan metode forward chaining untuk membantu orang-orang mendeteksi kesehatan kulitnya masing-masing. Berdasarkan hasil riset wawancara kepada dokter yang telah dilakukan penulisan tentang penyakit kulit yang disebabkan oleh virus dan dapat diindikasi gejala penyakit kulit disebabkan oleh berdasarkan di tabel gejala seperti ini. Nah, ini seperti ini tabelnya. Sebagai contoh saya bikin kode gejalanya. Kode gejalanya itu 01. Nah, di kode gejala 01 dengan nama gejalanya gatal, lalu yang kedua nyeri kepala, dan 3 demam, dan seterusnya seperti ini. Jika mau lebih langsung bisa langsung di pause. Lalu di sini ada contoh kasus. Nah, contoh kasusnya itu seperti cacar api atau cacar ular herpes, sortes, dan solusinya. Nah, jika dari dokter itu mengatakan bahwasannya jika seorang mendapatkan gejala seperti gatal, nyeri kepala, demam, nyeri tulang, nyeri otot lokal, rasa terbakar ringan sampai berat, prestesia, stres, dan menggigil, itu bisa dikatakan bahwasakan itu dia mempunyai penyakit cacar api atau cacar ular, herpes, zoster, dan jortes. Nah, terus solusi untuk menghilangkan penyakit tersebut adalah menghilangkan nyeri dengan minum obat paracetamol, memberi obat antivirus, terapi antidepresan, kompres terbuka dan kompres dingin, dan memberi booster vaksin varicella zoster AstraZeneca atau kode dengan solusinya itu S1. Nah, seperti ini. Ini untuk diagram tree-nya. Seperti ini. Jadi nanti di start, dia mungkin mempunyai gejala yang sama ya. Tadi seperti kita lihat tadi, di demam itu dia di 01, lalu dan lain-lainnya, dia akan menyambung seperti ini, dan akan menghasilkan uh, penyakit atau dia dapat melihat penyakit apa saja yang ditimbulkan oleh gejala-gejala yang telah dia alami saat itu. Seperti tabel seperti ini, saya sudah bikin tabelnya. Dan ini gejala 0102, ini dulu penyakitnya saya kasih untuk jadi penjagaan P01, untuk penyakitnya apa saja dan kode solusinya ini. Nah, seperti ini. Lalu untuk pengimplementasiannya saya pakai website PHP ya, seperti ini. Contoh seperti ini ya. Eh bisa kita lihat tadi misalnya sang dokter mengatakan ya untuk yang cacar api ya. Nah, seperti ini. Sang dokter mengatakan kalau jika seseorang mendapatkan gejala seperti gatal dan nyeri kepala. Nah, kita langsung checklist saja bagian yang gatal, nyeri kepala, lalu dia demam, nyeri tulang, nyeri otot lokal, lalu rasa terbakar ringan sampai berat, lalu prestesia, nah, lalu ada stres, lalu menggigil. Nah, setelah sudah di checklist, setelah kita mengklik diagnosa, nah, dia akan muncul
keterangan bahwasanya dia itu mempunyai penyakit cacar api, lalu info penyakitnya itu setelah dijelaskan seperti ini. Nah, lalu dia udah websitenya itu telah memberikan solusi seperti ini. Di sini juga bisa dicetak ya, seperti ini. Nah, lalu saya akan menunjukkan contoh codingnya. Ya, ini contoh codingnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini saya bikin pakai PHP. Yang penting, yang jelas kita pakai SAMPP untuk filenya. Di sini kita pakai koneksi PHP ya. Kita pakai koneksi PHP seperti ini. Nah, tadi pakai PHP, nanti dia pakai localhost, nanti kita bikin database-nya di PHP MyAdmin dengan nama DB penyakit. Lalu diproses di sini, bisa kita lihat ya, di sini ada dia kita bikin kondisi ya. Dia mencari ID penyakit berdasarkan gejala yang telah diinputkan. Nah, nanti dia itu akan kalau misalkan dengan value-nya nomor 1, otomatis dia akan mencari value nomor 1 dan lalu dia akan dimasukkan ke TB rule seperti itu. Nah, ini untuk codingan seperti memindahkan rule dari database ke array. Nah, ini untuk value ya. Jadi mencari value nomor 1 yang akan disimpan dalam array nomor atau array database rule 1. Di sini dia untuk mencocokkan gejala. Nah, untuk mencocokkan gejala seperti ini codingnya. Lalu jika ditemukan, dia akan menampilkan info dan solusi penyakit yang dideritanya. Nah, seperti ini. Dia nanti memakai query seperti ini, select bintang from TB penyakit where ID sama dengan $ID. $ID itu value dari nomor ID-nya seperti itu. Nah, nomor ID dari fetch kita pakai ini ya, pakai fetch array. Dia harus mencari sistem penyakitnya dari apa, terus nanti akan munculkan hasilnya itu di hasil PHP. Nah, seperti ini. Nanti hasil PHP seperti ini. Nah, nanti dia pakai function cetak ya. Ini tuh cetak ini buat yang cetak tadi. Lalu di sini ada penyakit. Nah, di sini fungsi untuk menampilkan isi dari dalam table yang telah dibikin atau yang table itu kita memanggil dan kita mengoutputkannya. Lalu di sini error. Nah, ini error kalau seumpama error ini katakan kalau seumpama dia tuh datanya tidak ditemukan seperti itu. Nah, seperti ini. Lalu untuk penyakitnya seperti ini. Database-nya ya. Di dalam database di sini terdapat tabel gejala, tabel penyakit dan tabel rule. Nah, tabel rule ini untuk dia yang tadi saya kasih tahu bahwasanya tabel rule ini untuk mencocokkan sesuai penyakit apa dan dari gejala apa dia akan menghasilkan atau mengetahui penyakit apa dan lalu dia akan mengeluarkan kalau dia akan mengeluarkan penyakit apa saja yang telah diderita dari penggunanya seperti itu. Nah, di dalam TB gejala itu kita bikin ya seperti ini. Nah, jadi saya bikin ID-nya nih. ID 1 itu adalah gejala, ID 2 nyeri kepala, ID 3 itu demam, ID 4 itu nyeri tulang dan seterusnya. Nah, kenapa saya pakai ID? Karena nanti dia akan diproses mencari dengan ID ya. Raw ID. Lalu di penyakit sama juga kita pakai ID 1 2 3 4 5. Nah, dia telah mempunyai penyakit apa saja, infonya dan solusinya sudah ada di sini. Dan di tabel rule. Nah, di sini tabel rule ini 1 0. 1 0 ini 1 ini adalah kalau true ya. Kalau misalkan true, dia akan menghasilkan angka 1. Atau dalam arti di proses tadi di codingan yang di bagian proses ini ya,
kalau seumpama value-nya 1 itu adalah true hasilnya. Maka di sini saya bikin ya, kalau misalkan dia ini satu, ya ini satu berarti ini true semua. Nah, kalau misalkan ini true, berarti dia akan menghasilkan eh, penyakit atau dia akan mencari penyakit apa saja yang sesuai dengan value true ini. Seperti itu. Nah, seperti itu contohnya seperti saya lihat ini ya. Nah, contoh misalkan ya di sini itu ada yang nomor 2 ya. Nah, di sini dari G01 dia itu 1. Nah, berarti G01 itu adalah gatal. Lalu di G05 ya, di G05 berarti kalau kita lihat di ininya di tabelnya ya, di tabel G05 itu adalah nyeri otot lokal. Nah, kita nyari otot lokal. Lalu dia ada di G14. Nah, di G14 itu adalah kontak kulit langsung. Nah, kontak kulit langsung. Lalu di sini ada 15. Yang 15 itu adalah benda yang terkontaminasi. Nah, di benda kontaminasi. Lalu di sini ada G16. G16 itu adalah nyeri di pelantar telapak tangan. Nah, ini seperti ini. Lalu kita diagnosa. Nah, dia akan langsung mencari atau dia akan menghasilkan informasi yang telah dimasukkan oleh penggunanya seperti itu. Misalkan ini dia menderita penyakit kulit, infeksi kulit, lalu telah diberikan info penyakitnya apa saja, lalu untuk solusinya apa saja sudah diberikan seperti itu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya punya kekurangan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.